طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Margini selaku ketua DKM Masjidil Arqam, para asatir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Para jamaah Masjid Al-Arqam yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita masih dapat menghadiri ta'lim di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan iman Islam serta sehat walafiat. Sebelumnya saya mohon maaf, pada bulan yang lalu saya berhalangan karena tugas negara penyelukan putri yang bungsu, anak yang bungsu. Ya, alhamdulillah masih diizinkan oleh Allah bisa selamat. Padahal malam itu saya terkena musibah pada jamaah, tabrakan beruntun di tol MBZ di atas. Ya, alhamdulillah masih selamat, walaupun mobil agak ringsek. Alhamdulillah bisa bertemu kembali. Pada pertemuan yang lalu kebetulan adalah Al-Ustaz Muhammad Ahyad Hasidal Umam, ya, masih muda, masih aktif, masih ini beda sama bapaknya Doloyo. Pada pertemuan yang lalu kalau tidak salah tentang an-nawafil, ya, salat-salat sunnah. Kita masuki kepada sekarang fi sujudis sahwi wat tilawati wasyukr, tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Sujudus sahwi sajdatani. Sujud sahwi itu dilakukan 2 kali. Ba'dat tasyahudi wa qablas salami, dilakukan setelah tasyahud akhir sebelum salam. Hukumnya wa huwa sunnatun muakkadatun inda tarki ma'murin bih. Tatkala meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, au fi'li manhiyin, atau mengerjakan sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan, anhu, daripada salat. Walau bisyakki fihima, meskipun hanya dalam kondisi ragu. Lima sahha an Abi Sa'idil Khudri, berdasarkan hadis yang datangnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrik kam shalla, apabila ragu salah seorang di antara kalian fi salatihi, yang berkenaan dengan salatnya, falam yadri, dia tidak tahu berapa, kam shalla, berapa rakaat, berapa bilangan dalam salat tersebut, asalasan, apakah sudah 3 rakaat, am arba'an, atau 4 rakaat, fatril hisyakka, maka
sempurnakanlah keraguan tadi, wal yabni ala ma tayaqana, dan bentuklah, yakinlah dengan apa yang kalian yakini. Thumma yasjudu, kemudian sujudlah, sajadataini, 2 kali sujud, qabla ayyusallima, sebelum bersalam. Fa in shalla khamsan, apabila kalian salat 5 kali, syafa'na lahu salatahu, maka kami anggap itu suatu kesempurnaan salatnya. Wa in kana shalla itmaman, apabila salatnya itu memang benar sudah 4, apabila salat zuhur, kana tatarghiman lisyayatin, karena seperti itu merupakan pencegahan dari upaya tipu daya syaitan yang membuat kita ragu. Para jamaah sekalian, sujud sahwi itu dilakukan karena meninggalkan atau lupa hal yang kita lakukan di dalam salat, dengan catatan bukan sengaja. Salah satu rukun rakaat itu kan termasuk bagian dari hal yang tidak boleh kurang. Nah, di sini bedanya antara ibadah dengan muamalah. Kalau ibadah ragu 3 apa 4? Yang mana dulu, Pak? Yang kita ambil yang banyak apa yang dikit? Yang dikit. Oh, berarti saya baru 3. Kalau toh kebetulan itu sudah 4, maka itu akan disempurnakan oleh Allah. Kalau memang 5 jadi 5, maka itu sebagai penghapus rasa ragu kita, yang was-was kita yang ditimbulkan oleh bisikan syaitan. Itu kalau ibadah. Kalau muamalah terbalik. Makan di warteg. Biasa ada gorengan. Ini asik makan berdua sama teman rame-rame. Cemil. Ini 3 apa 4? 3 apa 4? Jangan ngambil 3 bilangnya. Bilangnya 4. Kenapa? Kasihan yang dagang rugi. Ya. Kalau kerugian kepada kita, anggap saja kita bersedekah kepada si pedagang. Kalau sholat, sedekah sama siapa? Hitungannya kepada Allah. Perlu jadi catatan, hukum sujud sahwi itu adalah sunnah muakkadah. Kalau memang benar-benar lupa setelah salam, udah sampai di rumah, ya baru ingat saya tadi begini, ambil yakinnya saja. Ya, al yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu tak dapat dihilangkan atau ditutupi dengan keraguan. Kalau udah sampai di rumah ya sudah, berarti sudah 4 gitu saja. Ya, namanya sudah pulang. Kalau masih ragu juga, qadha. Tuh, ya. Kalau sholatnya kita qadha. Atau masih ada waktunya, ulangi sholatnya dari 0 lagi. Ya, kalau udah lewat waktunya, waktu asar kayak tadi tuh saya kurang begini-gini. Untuk biar hilangkan ragu, kita qadha sholatnya. Dan qadha yang seperti ini dibolehkan. Namun sekarang banyakkan orang mempermudah hukum. Ya, Pak Kiai ya. Gampangin hukum, mentang-mentang Imam Syafi'i dari kalangan Syafi'iyah berpendapat boleh qadha, nanti digampangin, qadha aja dah. Ya kagak begitu kata orang Marunda. Ya kagak begitu juga. Contoh, nanti qadha itu juga ada qadha yang besertai haram, ada yang qadha yang tidak haram. Umpamanya qadha yang haram nih, qadha yang haram itu begini. Malamnya nonton bola jam 3. Tidur dari sore udah siap, bangun jam 3. Kirain bangun jam 3 mau sholat atau qiyamul
selesai. Cuma pengen nonton bola final seru katanya. Begitu selesai final, ngantuk menyerang, tidur, bangun jam 7. Subuhan enggak? Jamaah enggak, subuh juga enggak. Apa? Tetap wajib qadha tapi disertai haram karena sebab tertidurnya bukan karena hal yang dibolehkan. Tidur yang dibolehkan ba'da ta'lim, selesai isya ikut taklim di mana itu kan taklim itu wajib ya. Benar enggak, Pak? Sampai di rumah lelah tertidur, bangun jam 7. Qadha tapi tidak disertai dosa. Ada kadang-kadang udah dengar azan, yang azan sudah aki-aki ya. Ada boleh ya masih azan. Azan masih ada selesai azan. Biasa kalau di kampung sholawatan. Habis sholawatan dan minggu qomat. Udah qomat bablas. Nah itu juga nggak benar. Ini kalau berkenaan dengan qadha. Nah, sama perlu diingatkan bagi istri kita, anak kita yang perempuan. Jangan sekali-sekali nunda sholat. Karena perempuan itu beda dengan laki-laki. Laki-laki tamu terhormatnya cuma satu, yaitu malaikat Israel. Kalau perempuan ada 2, selain malaikat Israel, tamu bulanan. Ya, umpamanya nih datangnya itu jam pas waktu azan. Dia tidak kontrol tuh sang perempuan. Nanti aja sholatnya. Atau dia nunda-nunda sholat, entar lah, masih jam 12:30. Padahal waktu itu sudah masuk waktu. Dia nunda, begitu jam 1 baru sholat, baru mau ke kamar mandi, ternyata tamu datang. Itu wajib qadha itu. Ya. Wajib qadha. Nah, ini yang sering lalai perempuan itu maka disebut fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, masalah waktu. Ya. Itu tamu untuk perempuan. Datangnya kan yang tahu perempuan. Maka kalau seorang suami itu tanggung jawabnya berat. Salat belum. Pas begitu dia datang tamu bulanan, sholat, selesai sholat atau di tengah-tengah sholat, ya di tepat waktu sholat. Nah itu tidak wajib qadha karena memang dia terhalang syar'i yang memang tidak bisa ditunda. Nah, sujud sahwi ini dilakukan 2 kali. Sebelum salam Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasbu. Sebagian ulama berpendapat yang penting lakukan sujudnya. Nggak hafal pakai bahasa Arabnya ya. Pakai bahasa Indonesia, saya melakukan sujud ini karena saya lupa. Allah Maha Suci, yang suci dari sifat lupa. Boleh begitu. Ya, jangan terlalu fanatik. Allah juga tahu kok pakai bahasa ini. Tapi jangan dipermudah. Syariat oleh pembuat syariat itu mudah, tapi jangan dibikin mudah. Kadang sekarang dipermudah nih, orang mungkin gampangin. Ya, gampang. Sujud, duduk, sujud lagi. Nggak usah baca Rabbil firli warhamni itu lagi. Selesai, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud sahwi apabila tadi tertinggal atau lupa jumlah rakaatnya atau tertinggal salah satu rukun. Kalau yang sunnah juga tidak semua sunnah yang harus diganti dengan sujud sahwi. Sunnah yang mana? Sunnah ab'ad.
Sunnah ab'ad diantaranya adalah yang di kalangan kita ya, di kalangan Syafi'iyah itu kunut. Nah, kunut juga jangan sembarangan teriak subhanallah. Gerakan ya Pak ya. Imam sudah berdiri, jadi imam jangan sembarangan. Kalau dia sudah begini malah batal. Pas begini ruku, sami Allahu liman hamidah, dia udah begini, berdiri lagi batal itu. Lebih baik teruskan saja, dilanjut dengan sujud sahwi. Kan ada orang suka begini, apalagi kalau sudah begini. Ya. Sudah begini dia bangun lagi, Allahumma hdina fi man hadai. Menunjukkan dia belum pernah belajar. Gak usah kitab lain-lain lah, kitab takrib kan dibaca ada. Ya pakai gitu kan? Ini banyak. Makanya dulu kalau mau jadi imam itu diuji dulu, ya. Bukan diuji apanya, praktek sholatnya diuji. Mulai dari rukun sholat sampai hal-hal yang berkenaan dengan sholat sunnah atau yang ab'ad atau hayat, itu ditanya. Kalau sekarang ada tim penguji nggak? Bacaan Al-Qur'annya diuji. Ya, kalau masjid-masjid besar itu diuji Pak. Ya, mau masuk masjid Islamik jadi imam rawatib, paling tidak hafal berapa juz? Ngaku hafal 5 juz. Begitu dites memang hafal, tapi bacaannya tidak tartil. Ada kan bacaan yang tidak tartil? Ya, kalau dulu dites sampai segitu, berikutnya dipantau lagi apanya? Akhlaknya. Dulu Pak, jangan coba-coba jadi imam kalau masih suka buka aurat. Dikemplang dulu sama kiai. Ya, kayak gitu kan ya. Jadi imam sekali kerja bakti pakai celana pendek, nggak boleh jadi imam. Kenapa? Celana pendek itu di atas lutut aurat. Kenapa? Itu akhlak. Ya Pak. Kalau dulu ketat, sekarang ketat nggak pakai sekarang? Kalau begitu nanti dibilangnya apa? Sok ngatur lu. Ya, dites bacaannya sok ngetes, emang dia siapa? Nah, nggak tahu yang ngetes itu orang yang alim. Kan syaratnya orang yang ngetes itu kan orang yang lebih berilmu. Qur'annya lebih afsah. Pelan aja masih terpontal-pontal, apalagi buru-buru. Sujudnya saja, rukuknya saja tidak pas. Kalau dulu kita diajarin sholat itu Pak, ruku kalau nggak bener bukan diomong. Kalau nggak lidi, paling minimal lidi 3 biji cetot. Yang lebih sadis apa? Rotan. Mana orang Madura? Orang Madura. Kalau di Madura saya pakai rotan dulu. Ruku nggak bener, nggak pakai ngomong. Cetok tahu. Sekarang pengajian kayak begitu kira-kira diterima nggak? Nggak bakalan sekarang. Karena sekarang itu bukan takut kepada Allah, tapi takut pada manusia. Dampaknya nanti dalam kehidupannya, sampai ada timbul kesan sekarang nih bangsa Indonesia itu kepada manusia nggak takut. Kenapa? Pada Tuhannya saja nggak takut dia. Benar nggak Pak? Sama Tuhannya, kenapa? Disumpah demi Allah ya Muslim, demi Tuhan, tapi masih melakukan hal yang merugikan. Berarti dia bukan hanya takut
Bukan hanya nggak takut pada manusia, tapi sama Tuhannya saja nggak. Maka pendidikannya sekarang dibilang apa Ustaz? Harus berkarakter. Bagaimana karakter dari sejak kecil tidak pernah ditanamkan supaya dia melekat menjadi orang yang taat kepada Allah. Bahkan kalau Rasul ngajarin ya, kalau nggak sholat umur 10 tahun dia apa Ustaz? Pukul kan, fadribu. Kalau pakai seperti itu di sekolah kita diapain? Kasus. Ya, pernah dapat kasus Ustaz? Pernah dapat kasus nggak? Berarti takut dia. Takut mukul muridnya karena takut kasus. Dia tidak takut kepada Allah. Nanti kalau muridnya tidak taat pada Allah, yang ditanya pertama bapak dan ibunya, yang kedua gurunya. Kenapa anak muridmu sholatnya nggak benar, nggak kamu ingetin? Pak, jangan dianggap remeh itu ya. Konsekuensinya ke sana. Orang tua dulu itu menanamkan rasa takut kepada Allah benar-benar, tidak main-main. Rasakan Pak, yang tak lahir tahun 60-an, kalau nggak sholat gimana orang tua kita? Sehingga tatkala lupa merasa dia bersalah. Termasuk saat sujud sahwi lupa karena tidak melakukan yang rukun. Itu orang tua dulu yang berilmu, nyesal dia. Aduh, saya kalah sama syaitan. Kenapa lagi begitu, kok ada bisikan yang lain? Ya, sering saat kunut, mau kunut, tiba-tiba mikirin apa bisa-bisa hilang. Entah pinggang sakit, buru-buru pengen sujud, buru-buru pengen kerjaan selesai. Oke, kayak Ustaz tadi, min hazamatish syaitan, doa An-Nas. Udah baca Pak Ustaz An-Nas, udah baca ke Ustaz Haji Nasri, udah baca minta doa atau berdoa pada Allah, tapi masih ada. Jangan nyalain setan, nafsunya masih bersarang di sana. Salat Allahu Akbar, HP bunyi. Ini ngundang rezeki apa enggak? Konsen enggak? Sehingga Fatihahnya asal-asalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga apa? Salatnya tidak ada tumakni. Tumaknina bagian rukun salat kan? Benar enggak? Enggak tumaknina. Kadang-kadang orang enggak pakai tumaknina tuh. Enggak pakai tumaknina disengaja. Sah enggak salatnya? Ringan tuh, tapi fatal. Apalagi kalau tarawih pagi ya. Kita nggak cerita itu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asal tahu ilmunya nggak masalah. Ya. Meninggalkan kesunahan dengan sengaja, hukumnya apa? Makruh. Kemarin dibahas nggak? Bahas kan? Bahaya, Masya Allah. Karena biasa menyepelekan dalam ibadah, akhirnya dalam kehidupan sehari-hari nganggap gampang segala urusan terhadap sama manusia. Gampang cuma Haji Nasri mah gampang. Karena kenapa begitu? Urusan dengan Allah dianggap gampang. Enggak merasa itu ada tanggung jawab. Masya Allah. Yang dimaksud fal ma'muru bi, yang dianjurkan itu imma ayyakuna ruknan au ba'dhan. Bisa jadi satu rukun atau sebagian dari rukun. Rukun sholat yang berupa rukun qauli apa?
bagian dari Fatihah terlupakan, batal nggak? Jangankan terlupakan, bacanya nggak benar, batal nggak? Yang ain dibaca alif, yang alif dibaca ain, yang sin dibaca shin. Nah, itu kan bagian dari rukun. Kalau ingat pakai lagu. Kalau Ustadz tadi dibaca itu saya ingat lagu. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kayak gitu ya. Iramanya enak. Iramanya udah bener. Tapi bacanya shotnya nggak pakai shot. Wa awsani. Untungnya itu surat, bukan bagian dari rukun. Kalau yang rukun, fatal tidak? Di belakangnya banyak orang yang sudah ngaji kok. Nah, makmum yang kok begitu, berarti dia menduga si imam ada kesalahan. Kalau menganggap imam ada kesalahan, berarti dia menganggap imam itu batal. Imam dianggap batal, imam nggak masalah, tapi makmum yang batal karena mengetahui batalnya imam. Nanggung dosa orang nggak? Pak, nanggung dosa orang nggak? Nanggung. Terus yang di belakang nggak nyadar ya, orang yang nggak tahu maklum lah. Lah yang tahu ini, wah dia yang imam. Dan sekarang kan imam itu jadi prestis. Ya bagi ya. Jadi seolah-olah terhormat jadi imam. Kalau nggak jadi imam, nah, kalau orang yang ngerti nggak mau jadi imam, karena diri sendiri aja belum mampu dia menanggung ini, nanggung orang. Al-ba'dhan, sebagian dari rukun. Maaf saya bukan nyinggung Ustaz ya, jangan tersinggung Ustaz. Kalau kesinggung juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Ustaz. Daripada saya ngomongin di belakang ya. Ini banyak. Contoh begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iramanya bagus nggak? Ada Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iramanya bagus nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berantakan apa enggak? Berantakan. Lagunya bagus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila itu kan Fatihahnya baca, tapi yang batal dari mana? Sebagian dari Fatihah. Salam, nih ringan tapi fatal. Salam itu yang pertama apa yang kedua yang rukun? Yang pertama, nengoknya apa salamnya? Salamnya. Awas, jangan baca Assalamualaikum warahmatullah. Itu isim nakirah. Padahal yang benar isim ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum, beda nggak Pak? Ringan, oke ya. Tapi kalau telinga yang sudah terlatih, terdidik dari kecil, peka dalam bacaan, nggak nyaman di telinga. Dari takbiratul ihram, takbiratul ihram bisa nggak menjadi penyebab bagiannya?
bagian dari rukun. Satu rukunnya Allahu Akbar, tapi salah menyebut. Dari takbiratul ihramnya itu salah sebut. Allahu Akbar. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Akbar. Padahal di situ hamasnya bukan tak, tapi kaf. Ya. Apalagi di situ bukan yang mufakhamah, bukan alif, tapi lam jalalahnya. Bukan Allah, bukan O, tapi Allah. Kata nggak Ustaz? Allah panjangnya lewat batas. Allahu Akbar, khusyuk. Terus Allahu Akbar, ada wak. Sehingga di tempat saya suka ada anak-anak itu wek 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 wek. Kalau dia sholat siap itu pasti anak-anak wek 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 wek. Kenapa? Setiap takbir Allahu Akbar. Saat baca Fatihah di Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa benar itu? Oke, itu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu seolah-olah ada wawnya di ra sama ha. Ya kan? Seolah-olah ar-raw. Kalau nggak bersanad sholatnya merasa benar, lesah. Apa nggak repot Ustaz? Sholat juga harus bersanad, ngaji depan guru cek. Kalau dulu sebelum ngaji itu saya nih ya, saya yang dites apa dulu? Fatihah sama tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu rukun qauli apa fi'li? Salah sebagian baca dari rukun qauli, yang tahu siapa kalau tasyahud akhir? Sendiri kan? Ada nggak yang jujur sujud sahwi gitu? Oke, ada nggak yang jujur? At-tahiyatul mubarakatuh, At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sendiri kan dia dengar? Benar gak Pak Kiai? Kalau kita dulu ditashih sama di Jemaah Madura, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu kan di sendiri. Rukun qauli itu harus diucap minimal dengar sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu. Ada asyhadu. Alif, shin, ha, dal. Alif. Sin di sini. Lidah tengah naik ke langit-langit. Ha. Huruf halak. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang baca illallah. Fatal. Kalau berhadapan dengan guru, pasti gurunya ngelihat kegerakan bibir santri atau muridnya. Jangan laulah. Ya. Dan dari dialek bahasa seseorang saat baca Quran itu ketahuan di orang mana kalau di Indonesia. Ya Pak ya.
Kalau Betawi itu fa rata-rata banyakkan susah. Bukan fa tapi pa. Sunda juga gitu. Ya. Terus Betawi juga tak, nggak bisa tak tapi tak. Tak. Anta, bukan anta tapi anta. Tak itu huruf di ujung lidah, tak. Dal, dal juga di ujung lidah, dal, da. Ghairil maghdubi, bukan dal. Tapi kadang orang baca dha itu seperti dal. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi beda. Shiratal mustaqim, shiratal mustaqim. Bagian dari rukun. Ada nggak yang berani ngulang? Sujud sahwi. Oke, maaf. Jarang yang jujur. Yang tahu siapa? Kalau yang sendiri, yang disirkan sendiri dan Allah. Kalau yang didengar orang, ini sunnah, maaf, rukun atau bagian dari rukun. Tapi jangan khawatir, Pak. Kesalahan itu manusiawi. Manusia dengan catatan berusaha tetap belajar. Jangan ada istilah sudah tua, kaku lidahku. Bapak umur berapa? 65, kaku enggak? Siapa bilang Bapak ngomong 65 lancar itu? Iya enggak? Pak Kiai berapa? 70 ada? 70 kurang 1 menit. Kaku enggak? Kalau kaku itu namanya kita sudah enggak ada umur, kaku. Toh buktinya berucap yang lain pandai. Fasih. Ya kan? Kenapa dalam berbahasa Al-Quran dia bilang kaku? Karena jarang berlatih. Benar, Ustaz? Jangan ada istilah udah kaku. Kalau kaku itu alias almarhum. Kalau almarhum baru kaku, Pak. Nggak bisa diapa-apain. Salah saya ngomong. Jadi kalau dia mengaku kaku berarti dia ngerasa sudah mati. Sadis amat Pak Ustadz. Ya. Maka kata Imam Syafi'i dalam Musnad Asy-Syafi'i, al-istighalu bil ilmi afdalu min salatin nafilah. Orang yang sibuk dengan menuntut ilmu lebih utama daripada salat sunnah. Memperbaiki bacaan itu ilmu tidak? Ada yang sibuk bacaan enggak? Kesana kemari tapi ngajinya bukan ngaji yang wajib ain. Ya Pak? Bukan ngaji yang wajib ain, yang ibadah yang mahdhah, yang langsung hubungannya kepada Allah. Kejar kesunahan, tapi yang urgen, yang penting gak dituntut sampai bisa. Alasan apa tadi? Kaku. Ustaz, ini bahasa Inggris jago. Buktinya kalau gini umpamanya, Pak saya tugasin ke Amerika, siap, belajar dulu sebulan. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa manusia, salah ucap nggak ada konsekuensi dosanya. Bahasa Indonesia, apalagi ngomong sayang jadi zayang, dosa nggak? Dosa nggak? Yayang beb, sayang jadi yayang, salah nggak? Nggak salah kalau dalam bahasa selain bahasa Al-Quran. Tapi kalau Al-Quran atau bahasa sholat, jangan coba-coba. Tetap belajar. Namanya kondisi sedang belajar, insya Allah
dimakfu oleh Allah. Permasalahannya ngerasa sudah bisa, akhirnya nggak berusaha membenahi diri. Pak, kalau ngomong begini saya di Marunda dibilang sok paling benar. Ya, padahal memang begitu, Ustaz. Kalau nggak disampaikan, saya ditanya nanti. Hal yang seharusnya kamu sampaikan, kenapa kamu simpan lagi sendiri, saya Rahman. Ya. Ini Pak dosen. Ini dosen, Pak. Ini guru saya, Pak. Kalau tadi kesalahannya amdan disengaja, batalat salatuh, batallah salatnya. Kadang orang kepleset. Kalau kepleset lain lagi, umpamanya keselak atau usia sudah tadi bilangnya udah kaku, padahal memang keserimpet, ada gejala stroke lain lagi, ya kan? Stroke kan ada ya, stroke lidah ya. Benar Pak Walusen. Itu yang berkenaan sujud sawi. Masalahnya kita jujur apa tidak. Ya, sholat itu butuh kejujuran. Maaf, saya punya guru dulu. Lagi sholat, Allahu Akbar, rakaat keberapa? Isya kalau nggak salah. Rakaat dari rakaat kedua mau ketiga, beliau langsung ngeloyor, pergi meninggalkan tempat imam. Kenapa? Karena yang tahu batalkan beliau sendiri. Sekarang ada nggak yang jujur kayak gitu? Terus di belakangnya kagak ada ngerti saat batal imam, siap menggantikan nggak? Udah, weh imamnya batal, weh. Karena di kalangan pesantren otomatis yang di belakangnya maju. Kita kan nggak tahu sebab beliau meninggalkan sebagai imam. Ternyata tanpa pengetahuan kita, beliau sudah merasa batal dalam hal masalah wudunya, sudah dianggap batal. Sakit perut yang tahu siapa? Orang lain, kecuali pus, sudah gitu lain lagi ya. Ini nyaris tak terdengar, hanya aromanya pes. Yang tahu siapa? Diri sendiri pergi. Ada nggak yang berani jujur begitu? Karena itu konsekuensinya bukan kepada manusia, tapi ibadah kepada Allah. Sekarang cari ulama kayak gitu susah, Ustaz. Ya, wah gengsi dong gua kalau batal. Makan itu gengsi. Ya Pastor ya. Sama juga tadi meninggalkan salah satu jumlah rakaat, karena rakaat itu harus tertib kan. Bagian dari tertib itu merupakan rukun sholat. Kalau rakaatnya saja sudah nggak tertib, ragu 2, 3, 4, ya, itu kan berarti sudah ragu tentang ketertibannya. Tertib itu berurutan 2 apa 3. Lianna tartib fi arkadis shalah wajibun, karena tertib dalam sholat itu wajib. Kalau ragu berarti dia ragu terhadap ketertiban itu sendiri, maka disunnahkan sholat sunnah sujud sahwi. Ya. Nah, sujud sahwi beda dengan sujud syukur. Beda dengan sujud tilawah. Kalau mau sujud tilawah, biasanya kalau di kampung dikasih isyarat nanti. Nanti saya baca yang ayat suratnya yang ada sujud tilawahnya. Suka kasih tahu gitu ya. Kalau yang nggak ngerti, apaan nih tiba-tiba sujud berdiri lagi. Karena apa? Gak pernah duduk di majelis ilmu. Nah sekarang majelis ilmu istilahnya macam-macam. Kalau dibilang majelis taklim gak keren. Kenapa? Selaku pengajarnya titelnya gak bererot.
Ya Pak Kiai, titelnya karena Kiai doang. Kalau titelnya sudah Profesor, Doktor, Kiai Haji, titik MA, baru itu pada mau ngaji. Dengan kalimat bukan taklim tapi kajian. Ikut kajian. Saya ikutnya kajian Ustaz. Ya. Kajian isinya sama. Ya toh? Yang dikaji juga itu juga, cuma kita ngaji bahasa klasik kita. Ini sok-sokan sekarang. Kalau ada bahasa, ikut kajian sana yuk. Terutama ibu-ibu nih. Jadi kalau cuma ngaji majlis taklim ibu itu dianggap bukan kajian. Kalau belajar fikih ini ada yang menganggap nggak ngaji. Kamu ngaji apa sih? Ngaji tauhid itu bukan ngaji. Kalau ngaji itu kajian Al-Quran. Jadi Al-Quran dibaca, dikaji, itu namanya kajian. Masya Allah. Pernah dapat gitu, Ustaz? Karena ada anak, Mama, tadi nggak ngaji, Mama. Kok nggak ngaji? Ya tadi cuma belajar tentang sholat. Protes. Pak Ustadz jangan diajarin sholat anak mulu, Qurannya biar ini. Lah, Masya Allah. Bener masalah. Orang tuanya nggak paham, gara-gara anak juga gagal paham. Insya Allah sebulan lagi kita lanjut. Mudah-mudahan sehat. Wallahu a'lam bishawab. Ini baru sujud sahwi masih panjang nih, Masya Allah. Sayang kalau ngaji mah rasanya cepet ya. Dan sampai ngantuk Pak. Ya. Kalau ngaji serius kan ngantuk. Usul sudah Pak Kiai, boleh nggak tanya jawab? Boleh ya. Biar hidup ada tanya jawab. Isya itu panjang. Salat jamaah dengan ngaji atau taklim itu wajiban mana? Beda. Lebih wajib taklim dulu. Wajib sebelum wajib nuntut ilmu. Salat wajib, tapi sebelum kita salat harus tahu ilmu tentang salat. Siapa yang mau tanya silahkan. Kalau nggak bisa, ada Pak Kiai yang bantuin saya. Ada Ustaz ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang sujud sahwi itu kan untuk yang urusan sunnah ya, sunnah yang ketinggalan atau rakaat itu. Nah, tapi kalau untuk yang rukun gimana? Kalau tinggal ditambah rukunnya bagaimana? Terus yang kedua, misalkan imam lupa rakaat, tapi makmumnya tahu nih lebih. Nah itu ikut terlima kan ya, misalnya sampai ikut lima. Nah itu sujud sahwi juga apa enggak? Kalau ini yang masalah sujud sahwi bukan masalah sunnah ya. Pertama yang rukun terlupakan atau terlewat satu. Karena lupa, kalau sengaja batal sholatnya kalau rukun. Kalau dia karena lupa itu sujud sahwi. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, kalau imamnya jumlah rakaat itu kan sudah ketentuan, ya kan? Terus dia dikasih lupa, namanya lupa. Jumlah rakaat itu merupakan bagian dari rukun sholat, termasuk tartib. Asar 4, kalau dia di 3 atau 5, tertib nggak itu? Ya, nggak tertib. Maka ketika ragu disunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwinya sunnah, tapi melakukan sujud sahwi karena sebab lupa meninggal atau mengerjakan yang rukun atau bagian dari yang rukun. Kalau imamnya ragu, kita makmum ikutin imam gitu aja kok pusing, jangan mangkreng. Ya. Imamnya sujud sahwi ikutin aja. Kenapa? Lah kita kan udah makmum.
Ya, jangan mangkreng. Wahai di belakang. Wahai kalau bisa bilang izin ngomong, bego lu. Maaf Ustaz pakai. Artinya apa? Saat kita sudah ikrar makmuman, ikuti kata imam. Imam sujud sahwi ikuti, karena dia yang tahu kan. Nah kalau kita tahu imam jumlah rakaatnya kurang atau lebih, ingat tadi kayak seperti ruku mau kunut tadi, kalau posisinya dia sudah mulai turun ke bawah, nggak usah teriak subhanallah. Dia bangun malah batal semua. Gitu kan? Makanya orang yang di belakang imam itu paling tidak mengerti rukun, syarat rukun dari salat. Memang pahalanya besar, konsekuensinya besar. Jangan mangkring. Kalau mangkring itu apa sih? Maksain diri tetap berdiri aja. Gak percuma ente ikrar menjadi makmuman. Ya. Lah kalau mangkring berdiri, imamnya nggak batal, ente yang batal. Itu, ya. Makanya daripada orang menjadi batal, jadi seorang imam itu nggak sembarangan. Ya. Imamnya itu harus afqah. Ya, lebih faqih. Bacaannya lebih afsah, umurnya lebih akbaru sinnan, lebih tua sunnah. Nah, kalau masih muda dia afqah afsah, enggak masalah. Nanti syarat jadi imam kan ada tuh ya. Tuh, gitu. Ada lagi mau tanya? Jadi biar hidup. Kalau nggak ada pertanyaan nanti kita pulang-pulang apa nih tadi? Saya kalau begini ingat almarhum. Almarhum itu rajin nyatet CS Pak Asdar. Allahumma ighfir lahu ya, mudah-mudahan beliau diampuni. Ingat beliau selalu bertanya. Ya, Pak gitu. Ya, kalau imam jangan maksain kita jadi makmum, jangan maksa imam untuk ngikutin dia. Ngikutin makmum, jangan. Yang malah kita batal sendiri. Ya. Kenapa? Kita mangkel mempertahankan pendapat kita, seolah-olah kita menganggap imam salah. Menganggap imam salah berarti kita menganggap imam yang batal siapa? Kitanya. Dia imam enggak batal. Cuma kata orang besok lagi dia jadi imam, gue nggak mau ikut. Kenapa? Ilmunya nggak ada. Benar nggak Pak? Allahu a'lamu bissawab. Kalau kuliah subuh tadi rame. Kuliah subuh tadi ada fikih sampai siang, ya Allah. Karena fikih itu rame pertanyaan. Ya. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di bulan yang akan datang. Sekarang bulan Safar, bulan depan bulan Maulid. Mudah-mudahan dikasih umur panjang, sehat walafiat. Ibadah kita semakin baik dan semakin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا إذا احتجنا إليه ولا تنسناه برحمتك أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا يقينا صادقا وزدنا عملا صالحا متقبلا
اللهم ارزقنا وأولادنا ذريتنا طلا وطالبتنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Sama-sama doakan orang tua Pak. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian bila benar hidayah dari Allah, bila salah datangnya dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.